Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Aziza Spenriana, kemudian ada rekan saya Nur Salman dan Indra. Kami dari kelas PBSC semester 4, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada video ini, kami akan menjelaskan bagaimana membuat analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS sebagai pemenuhan tugas kelompok yang diberikan pada mata kuliah Statistika 2 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita MSI. Di sini kami akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu ini adalah contoh kasusnya, di mana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara nilai rata-rata antara UTS, UAS, dan IP rata-rata mahasiswa IAIN Palangkaraya pada semester 1. Ujilah dengan paraf 95%. Apakah nilai rata-rata UTS dan UAS mahasiswa berpengaruh terhadap IP? Data yang diperoleh secara acak adalah sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Maka, langkah yang bisa kita lakukan yang pertama adalah membuat analisisnya pada aplikasi SPSS. Baiklah, setelah selesai kita membuat analisis regresi linear berganda, selanjutnya kita akan membuat hasil interpretasi kasus tersebut. Langkah pertama, kita harus menentukan hipotesis.
H0 B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya, nilai UTS dan nilai UAS tidak berpengaruh terhadap indeks prestasi mahasiswa IAIN Palangkaraya pada semester 1. Jika H1 yaitu B1, B2 sama dengan 0, tidak sama dengan 0, nilai UTS dan UAS berpengaruh terhadap indeks prestasi mahasiswa IAIN Palangkaraya. Yang kedua, menentukan taraf nyata 95% sesuai dengan kasusnya. Biasanya itu menggunakan alpha sama dengan 0,05. Langkah yang ketiga, menentukan nilai F-table. F-table sama dengan F alpha dalam kurung K yaitu banyak peubah X, N sama dengan 10 dikurang K dikurang 1. Di sini kita mendapatkan K yaitu nilai peubahnya 2. Nilai peubah 2 ini kita dapatkan dari nilai DF pada kolom ANOVA. 2 peubahnya 2, kemudian 10 dikurang K dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk hasilnya kita bisa lihat dari tabel distribusi 2,2 sama dengan 19,00. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai F-hitung. Nilai F-hitung bisa dilihat pada tabel F di kolom ANOVA, yaitu 4,838. Ini adalah hasil dari nilai F-hitung jika menggunakan SPSS. Langkah selanjutnya yaitu kriteria pengujian. Jika F-hit lebih dari F-table, maka tolak H0. Karena nilai F-hitung kurang dari F-table, F-hitungnya tadi kan 4,838, sedangkan F-table-nya yaitu 19,00. Maka artinya H0 diterima bahwa nilai UTS dan UAS tidak berpengaruh terhadap nilai IP mahasiswa IAIN Palangkaraya pada semester 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan SIG. Kriteria pengujian jika SIG kurang dari 0,05 maka tolak terhadap H0. Karena nilai SIG bisa kita lihat dari sini itu lebih dari 0,05 dalam kurung 0,171 lebih dari 0,05, maka terima terhadap H0, yang artinya bahwa nilai UTS dan UAS tidak berpengaruh terhadap nilai IP mahasiswa. Kemudian menentukan persamaan regresi linear berganda. Kita bisa dapatkan dari kolom koefisien. Dari kolom koefisien ini, dari uji parsial kita dapat menentukan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 1,613 ditambah 113 X1 dikurang 0,030 X2. Ini bisa kita dapatkan dari tabel B ini. X1 yaitu nilai UTS, nilainya adalah 113. Kemudian nilai UAS adalah 0,030. Ini adalah
persamaan regresi linear berganda pada kasus ini. Langkah selanjutnya yaitu uji T parsial. Kita bisa dapatkan dari kolom koefisien. Yang pertama, jika nilai sig lebih dari 0,05 dalam kurung 0,248 didapatkan dari sini, nilai UTS itu lebih dari 0,05, maka terima H0 yang artinya bahwa nilai UTS tidak berpengaruh terhadap nilai IP mahasiswa YIN Palangkaraya. Kemudian jika nilai sig 0,05 itu lebih dari dalam kurung 0,836, ini kita dapatkan dari tabel sig di bagian nilai UAS, maka terima H0 yang artinya bahwa, mohon maaf ini ada kesalahan, bahwa nilai UAS masuk, bahwa nilai UAS tidak berpengaruh terhadap nilai IP mahasiswa semester 1. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah nilai adjust R-square. Nilai ini bisa kita dapatkan dari kolom model summary. Nilai adjust R-square sebesar 0,657, artinya nilai indeks prestasi mahasiswa semester 1 dipengaruhi oleh nilai UTS dan nilai UAS sebesar 65,7%. Kita dapatkan dari tabel adjust R-square ini, dan selebihnya dalam kurung 100% dikurang nilai UAS tadi 65,7%, itu hasilnya adalah 34,3%. Artinya 34,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui. Sekian video penjelasan cara membuat analisis regresi linear berganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.